Untuk memupuk kecintaan kepada para pahlawan kemerdekaan dan menanamkan rasa nasionalisme kepada para generasi muda, Dinas Sosial Kota Kediri menggelar sarasehan kepahlawanan di kawasan Taman Brantas, Kota Kediri. Acara yang bertema Sarasehan Kepahlawanan dengan semangat Sumpah Pemuda, kita satukan langkah menuju Indonesia Maju, tersebut dilaksanakan hari Kamis, 24 Oktober 2024. Dalam kegiatan ini, Dinas Sosial mengundang 100 siswa setingkat SMP sederajat yang ada di Kota Kediri, di mana masing-masing sekolah diwakili oleh 10 siswa. Sekolah-sekolah yang diundang diantaranya adalah SMP Pawiatan Daha, SMP Petra, SMP Rahmat, SMP Santa Maria, dan 5 SMP lainnya. 100 siswa SMP ini ada diberikan materi kepahlawanan oleh 2 narasumber yang berlatar belakang tenaga pendidik dan veteran atau mantan pejuang kemerdekaan dahulu. Beribu-ribu nikmat yang luar biasa, salah satu dengan nikmat sehat yang bisa kita rasakan hari ini, sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang luar biasa dalam rangkaian acara Sarasehan Kepahlawanan yang dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Kediri. Hadirin dan juga adik-adik yang berbahagia, berangkat dari tekad dan juga keinginan yang luar biasa untuk menjaga dan melestarikan serta memberikan nilai-nilai luhur kepahlawanan Indonesia, serta membentengi para remaja dari pengaruh-pengaruh yang kuat sesuai dengan budaya Indonesia, sehingga diharapkan para remaja tetap meneladani kegigihan dan rasa nasionalisme dari pahlawan nasional. Serta dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Dinas Sosial Kota Kediri menyelenggarakan Sarasehan Kepahlawanan pada hari ini Kamis 24 Oktober 2024. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama mengikuti laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kota Kediri. Kepada yang kami hormati Ibu Chandra Puspitaruni, SSMN, kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini kami sampaikan laporan kepada Bapak Kepala Dinas Sosial Kota Kediri tentang pelaksanaan Sarasehan Kepahlawanan sebagai berikut. 1. Pelaksanaan. Dasar pelaksanaan 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Waktu dan tempat. Pelaksanaan Sarasehan Kepahlawanan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024 bertempat di Taman Brantas, Kota Kediri. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Kepala Dinas Sosial Kota Kediri membuka acara secara resmi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Paulus Luhur Budi Prasetya dalam sambutannya mengatakan, acara Sarasehan Kepahlawanan tersebut rutin diadakan setiap tahun. Untuk tahun ini, peserta diambil dari siswa-siswi SMP swasta, sedangkan di tahun sebelumnya siswa-siswi SMP negeri. Luar biasa, terus tepuk tangan, ya. Supaya semangat kita, nggak ada yang ngantuk. Kalian tadi sudah mulai kena angin, silir-silir, ngantuk, ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ya. Yang saya hormati Pak narasumber, Pak Agus Sumaji, Pak Sukadi, dan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial serta seluruh staf pemberdayaan sosial yang berbahagia. Adik-adikku sekalian yang saya cintai, pada pagi hari ini alhamdulillah, puji Tuhan, kita semua bisa berkumpul di tempat ini, ya, di bawah jembatan. Dulu kalau kumpul di bawah kolong jembatan itu gelandangan. Kalau sekarang tidak ada adik yang cantik bisa di bawah jembatan. Itu karena Indonesia sudah
merdeka, kita sudah bebas dari penjajahan, sudah bebas dari kemiskinan, ya toh. Meskipun masih ada yang di sana sini masih ada yang miskin, tapi terus menurun, ya. Tadi saya lihat datanya kita sekarang tinggal 6% lagi, 6,sekian%, ya. Menurun terus dan kita upayakan menurun terus supaya adik-adikku sekalian kita bisa belajar dengan baik. Nah, adik-adikku sekalian, pada hari ini kegiatannya adalah sarasehan kepahlawanan yang diikuti oleh SMP swasta se-Kota Kediri. Kalau tahun lalu SMP negeri, ya, jadi pemerintah kota nggak beda-bedain, swasta maupun negeri nggak beda-bedain. Cuman waktunya dijadwal. Yang tahun kemarin sudah negeri, tahun ini adalah untuk SMP swasta. Coba saya cek lagi ya, SMP swasta. Punya yel-yel nggak masing-masing sekolahnya ini? Ayo, sudah siap belum? Nanti yel-yelnya terbaik kasih hadiah sama Bu Tanda. Ayo, belum siap ya yel-yelnya? Sudah? Bikin yel-yel, saya tunggu 30 detik. Harus kompak kan, ya? Sudah? Baik. Saya tidak milih dari yang depan atau belakang, saya tidak tahu duduknya di mana, saya juga tidak tahu. Saya awali dari SMP PGRI 1. Ya, dia gimana? Mau berdiri boleh, di tempat boleh. Silakan. Tepuk tangan. Semua tepuk tangan dong. Kalau temannya ya. Kemudian SMP Al-Huda. Oh. Hampir sama. Ayo yang heboh, mungkin yang heboh boleh. Yang kekinian juga boleh. Nari-nari juga boleh. SMP Pawiatanda. Mana SMP Pawiatanda? SMP Pawiatanda. Ayo mana SMP Pawiatanda? Oh itu. Jadinya gimana? Pasti bisa. Oke, tepuk tangan. SMP Santa Maria. Santa Maria, mana suaramu? Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria. Iya, Santa Maria. Oh yes. Tepuk tangan. Tangan topinya diputar-putar ya. Kemudian SMP Pawiatanda 1. SMP Pawiatanda 1 Kota Kediri. Jaya, luar biasa, sakti. Hanya di sini aku bangga. Wah, tepuk tangan. Bagus sekali. Inilah Bu Chandra ya, yang bagus dikasih hadiah nanti sama Bu Chandra. Kemudian SMP Ar-Rahman. Ada yang besar apa? Lo kayak dia cepat dulu. Iya, enggak apa-apa. Kemudian ada yang belum saya sebutkan. Petra mana ya Petra? Ya, SMP Petra. Ayo kayak apa Petra? Oke, jangan dulu. Baik, itu ya semangat. Ada Muhammadiyah 2 ya? SMP Muhammadiyah 2, betul? Dulu datang semuanya, tidak apa-apa ya, yang ada saja. Sudah siap apa belum Pak Guru? Oke, ya, yang lain tadi juga cuma setengah menit. SMP Muhammadiyah 2. Tepuk tangan untuk Muhammadiyah 2. Ya, ada pahlawan wanita. Nanti pahlawan wanitanya apa namanya orang Korea. Iyalah.
ya orang Indonesia, ya Ibu Gita Kartini, ada Dewi Sartika, banyak sekali Cut Nyadin, ya banyak sekali. Ada yang dari Maluku itu Kristina Marta Tiaharu, ya. Kemudian ada pahlawan revolusi, ya. Pahlawan revolusi itu berjuang pada saat apa ada deh? Ada yang tahu? Pahlawan revolusi, ayo. Pahlawan yang berjuang pada saat apa itu? Ayo. Ya, pahlawan revolusi itu adalah pada saat ada pemberontakan G30S PKI, ya. Dulu di tengah-tengah perjalanan bangsa Indonesia menuju setelah kemerdekaan, ternyata ada salah satu kelompok masyarakat yang berasosiasikan sosialis, ya. Jadi condong pemikirannya, ideologinya ke sosialis, ya. Waktu itu memang masih dibolehkan. Nah ternyata itu tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia, khususnya Pancasila. Sila keberapa? Ayo, yang tidak cocok. Ayo cepat angkat tangan, tak kasih duit. Ayo, ajaran sosialis, ajaran komunis, ya. Sila berapa? Apa namanya silanya? Maju ke depan. Ya, jadi ajaran sosialis itu menafikan atau meniadakan urusan keagamaan atau ketuhanan. Ya, itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, karena dia bertumbuh di Indonesia dan kemungkinan merusak pada waktu itu, maka ajaran ini dibubarkan, ya, katanya dibubarkan. Tapi sebelumnya mereka memberontak. Nah, ketika memberontak mereka membunuh jenderal kita. Ada beberapa jenderal pahlawan revolusi yang dibunuh pada saat itu. Nah, sekarang jadi nama jalan-jalan. Nah, itu ada nanti akan dikenalkan pahlawan-pahlawan kita itu siapa saja. Tetapi jangan lupa ada satu pahlawan, yaitu pahlawan tanpa tanda jasa. Siapa pahlawan tanpa tanda jasa itu? Iya, itu sayangnya sudah nggak ada lagi Indonesia. Ya nanti dengan mudah-mudahan Indonesia. Ya ada juga pahlawan yang ada di sekolah namanya pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru kita. Ya mengajar adik-adik, ya sabar, ya kadang adik-adik kan mewakal gitu ya. Ya satu dua kan yang ada yang bocor itu lari ke sana lari ke sini. Itu dengan sabarnya ibu membimbing adik-adik supaya adik-adik bisa meraih cita-citanya. Ya, sekarang ini kalau jenggot aja terus nangis lapor ke mamanya kan dulu sampai nggak bisa jenggot. Padahal dulu Pak Paulus waktu masih SMP seperti kalian itu kalau nakal bukannya yang dijewer, itu ditampari pakai penggaris itu. Tapi ya nggak lapor dulu, malah takut sama gurunya. Sekarang ini dijewer aja lapor sama bapak-bapaknya. Nah, ada di sini tidak dilihat kalau guru itu dengan penuh kasih sayang itu menegur, ya jangan terus kemudian dibesar-besarin ke orang tua. Aku tadi dimarahin di ini, jangan. Ya, itu dalam rangka mendidik adik-adik. Nanti pasti rindukan ketika adik-adik sudah lulus. Oh iya, dulu saya dididik ini karena untuk ini. Itu ya. Baik adik-adik sekalian, mudah-mudahan sarasian kepahlawan hari ini nanti bisa diikuti dengan baik. Adik-adik semuanya bisa mendapatkan ilmu dan nanti silakan tanya jawab. Jangan tidak ditanya ya. Tanya jawab, nanti tanya sama Pak Agus, tanya sama Pak Sumati, apa saja yang ada tidak tahu ya, ditanyakan. Dan juga siap kalau dikasih pertanyaan sama beliau ya. Saya berharap pertemuan seperti ini terus Bu Chandra digaungkan, dan mungkin nanti juga untuk tingkatan SMA, saya rasa tidak apa-apa Bu Chandra meskipun SMA tidak di dalam cover dinas, tapi mereka dalam warga Kota Kediri, nanti SMA juga mungkin akan kita lakukan yang sama supaya semuanya tertanam jiwa-jiwa kepahlawanan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Chandra dan seluruh staf pemberdayaan sosial yang sudah menyelenggarakan acara di tempat ini. Mudah-mudahan acara ini nanti berjalan dengan baik, dan adik-adik yang nanti kedinginan jangan ini ya, berusaha bagaimana supaya tidak masuk angin ya, karena anginnya memang biasanya tidak terlalu keras gini, kok ini hari ini agak kencang ya. Itu dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara sarasian kepahlawan dengan resmi saya buka.
Terima Usai dibuka oleh Kepala Dinas Sosial, selanjutnya dimulai oleh pemateri pertama yang disampaikan oleh Agus Suharmaji, seorang pendidik yang telah purna tugas. Di depan ratusan peserta, Agus menyampaikan bagaimana perjuangan siswa-siswa di zaman perjuangan dalam menempuh pendidikan. Di mana di zaman dahulu anak-anak dalam menempuh pendidikan tidak sebebas seperti saat ini. Hal itu disebabkan karena masih di bawah kekuasaan penjajahan. Sehingga dia mengarahkan kepada para siswa saat ini agar lebih giat dalam belajar. Dirinya juga menceritakan tentang perjuangan para pahlawan kemerdekaan dan pahlawan revolusi dalam meraih kemerdekaan. Pengabdian mereka kepada nusa bangsa ini adalah panggilan jiwa. Merasa terpanggilan. Kalian nanti pada waktu di lingkungan terkecil melihat sekolah, kalau melihat hal-hal yang kurang baik di sekolah, kalian langsung bergerak. Misalkan kok nyawang taman itu kering tadi atau tidak teratur, kalian langsung bertindak. Itu namanya kalian berjiwa pahlawan. Bukan pahlawan tapi berjiwa pahlawan. Saya minta satu saja, nanti muncul seperti itu. Pulang dari sini, ya, supaya acara seperti ini masuk di kalian. Tadi sifat-sifat pahlawan, keteladanan yang ditunjukkan oleh Pak Pardian, jadi ada pemberani, ikhlas, ya, beriman, pasti, gagah perkasa, percaya diri, pokoknya sing api-api sifat-sifat pahlawan itu. Disiplin, bertanggung jawab, setia, rendah diri, rendah hati, sederhana. Anak-anak sekalian, dulu ada pelajaran PSBB, ya, sejarah perjuangan. Nah, sekarang sudah ada. Pada waktu saya jadi guru, saya membawa anak saya itu ke Bangsa, tengah sawah sana. Ada di sana pernah terbunuh pahlawan namanya Bunari. Sehingga saya buat tulisan di sini pernah terbunuh pahlawan Bunari. Kita bawa anak-anak ke sana. Dulu kan PSBB itu Pak ya, dibawa. Di sana kita tancapkan, membuat puisi, membacakan puisi di situ pahlawan Bunari, sehingga menyanyikan lagu-lagu tentang pahlawan, sehingga di situ ya, maka anak-anak itu akan mengenal perjuangan pahlawan. Dulu ada pelajaran itu. Nah sekarang ini lebih canggih lagi, sudah banyak dikenal. Pahlawan kemerdekaan, kemudian pahlawan revolusi yang tadi disebutkan ketika terjadi pemberontakan G30S, pahlawan revolusi. Ya, kemudian pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan itu seperti peristiwa 10 November Surabaya, itu mempertahankan itu. Kemudian ada pahlawan pengisi kemerdekaan, pahlawan pembangunan, pahlawan pendidikan, pahlawan devisa, pahlawan pajak, pahlawan kemanusiaan, pahlawan lingkungan, itu ada semua. Pahlawan kebudayaan, olahraga, keagamaan, pahlawan koperasi, pahlawan sosial, pahlawan literasi ada. Di Mojokerto contohnya, di Mojokerto itu ada namanya Mbah Suwono Blok. Mbah Suwono Blok itu mengelola lingkungan, digunakan untuk menampung sampah kota Mojokerto. Dikenal, ada pahlawan yang tidak dikenal. Jumlahnya kira-kira banyak mana yang dikenal dan tak dikenal?
banyak pahlawan tidak dikenal. Pahlawan yang dikenal seperti yang telah tadi disebutkan oleh anak-anak. Tapi pahlawan yang tidak dikenal banyak sekali. Kalau di makam umum itu biasanya diberi tanda dengan bambu runcing, kemudian ada tandanya merah putih. Ada yang seperti itu ditandakan. Itu untuk menandai, menghormati, untuk benar-benar pahlawan. Ditandai dengan pahlawan seperti itu, tanda merah putih. Biar tidak lupa dengan pahlawan, apa yang harus kita lakukan? Ya. Mengenang jasa pahlawan, biar tidak lupa. Contohnya apa ini? Contohnya untuk mengenang pahlawan itu apa? Nama pahlawan itu dibuat nama jalan. Contohnya jalan apa? Jalan Soekarno-Hatta. Sing cedhek iki ngarep Geni jalan apa? Iki lho jadi Geni. Maijen Supono. Jalan Diponegoro. Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani yang mana? Di mana Jalan Ahmad Yani? Di Surabaya. Di sini aja ya, di sini aja. Stadion. Depannya Kodim Jalan Ahmad Yani. Yang mana Jalan Parmasunan? Dan lurus depannya Ramayana. Jalan Alhamdulillah. Nama-nama yang digunakan itu jalan di Kota Kediri. Itu berarti Kota Kediri menghargai jasa pahlawan. Kamu harus tahu. Ini sepanjang jalannya namanya itu. Kalau nama pahlawan revolusi ini banyak di sekitar Tosaren sana. Jalan Lejen Supraptoni di Burengan, pahlawan revolusi, terus Ubeng, Lejen Sutoro, Panjaitan, ya sampai Benci sana Panjaitan, terus Tosaren Lejen Haryono, terus Brigjen Kamso. Digunakan untuk satuan mata uang, enggak lali. Sing dielingi sing abang ratusan rata-rata. Dan sekarang banyak 2000 juga ada. Digunakan untuk satuan mata uang. Ada lagi yang digunakan untuk monumen. Apa? Monumen contohnya. Monumen di Kediri ada saja jauh yang renang. Ning alun-alun Mayor Bismo yang sekarang dilepas karena gak di tengah di yang kita doakan mudah-mudahan alun-alun nanti segera selesai sehingga kembalikan ke tempatnya. Sedih loh Mayor Bismo itu. Nangis Mayor Bismo. Kalau kurumatan nangis ya. Kok gak kerumuh. Itu yang digunakan untuk monumen. Digunakan nama gedung misalnya. Ayo, nama gedung. Wes saiki kasane ning Kediri gawe ning luar Kediri. Nek gor apa namanya gor ini? Gor Joyoboyo itu mengenal pahlawan Joyoboyo. Bagawan Tabari di kabupaten itu ya pahlawan Bagawan Tabari.
digunakan untuk nama gedung. Bahkan ini jembatan ini dinamakan Brawijaya, perjuangan Prabu Brawijaya. Kemudian anak sekalian, selain itu mengenang jasa pahlawan itu melalui puisi, mengenang melalui puisi. Ada puisi tentang pahlawanan banyak sekali. Mungkin ada yang sudah siap, ada yang punya puisi tentang pahlawanan. Sudah siap? Atau sudah ada yang bawa dari rumah atau hafalan? Mungkin tentang puisi, itu caranya untuk menghormati pahlawan kita supaya jasanya tidak terlupakan. Kita melakukan tanya jawab yang sudah saya sampaikan atau yang belum, yang mungkin ada di pikiran kalian tentang kepahlawanan ini, masing-masing kelompok untuk diwakili satu orang untuk bisa bertanya pada saya. Silakan adik-adik. Tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Ustaz Raji bahwasanya penting sekali dan saya adalah mengapa pahlawan tersebut tidak dikenali? Apakah memang pahlawan tersebut tidak yang dikenali atau memang sudah tidak dikenali? Tidak, karena semuanya dia berjuang. Makanya ketika dimakamkan makam pahlawan itu tidak ada namanya. Jadi itu dalam artian benar-benar tidak dikenali Bapak ya, karena memang tidak ada datanya pada waktu itu. Dan mungkin waktu itu kalau berjuang Bapak ya, itu juga tidak ada daftar daftar saya ini dan ini sebagai pejuang tidak ada. Daftar perang, daftar sebagai pejuang tidak ada. Betul. Misalkan Allah Akbar di Surabaya langsung berangkat dari menyerang, sehingga dia tidak dikenal, tidak didaftar. Kalau pahlawan-pahlawan yang telah terdaftar yang mendapatkan penghargaan dari negara itu jelas, datanya jelas, perjuangannya jelas, ya itu makanya ada pahlawan dikenal dan pahlawan tidak dikenal. Sama saja itu nanti akan mendapatkan anugerah surga dari Allah. Betul sekali. Dan mungkin rata-rata dulu untuk berjuang pun tidak mikir sebuah penghargaan ya Bapak ya. Jadi yang ada hanya saya harus untuk negara-negara. Sifat-sifat pahlawan kan disiplin ya Pak. Terus bagaimana tanggapan Bapak untuk anak-anak zaman sekarang yang panas-panasan Pak? Karena sekarang itu seperti itu Pak. Saya yang sedih itu baru-baru ini ada viral anak yang ditegur gurunya melawan. Yang pelajaran itu anak ditegur gurunya melawan, tidak ada penghormatan sama sekali. Bahkan anak itu gak bosok kalau gurunya. Saya yang orang pendidik, yang orang guru, nyawa kui, dia tanggapannya Pak Gus. Ya nek iso suntik mati ya itu. Anak yang seperti itu tidak menghargai. Oleh karena itu jiwa-jiwa pahlawan itu ya harus ada di dada generasi muda, terutama para pelajar. Sering-sering diadakan acara seperti ini. Kepada Bapak Ibu, kalau ingin memantapkan jiwa nasionalisme, ya anak-anak ini dibawa ke makam pahlawan. Pernah ya? Sudah pernah jalan-jalan ke TMP? Izin lewat kode mengadakan upacara di sana. Boleh. Supaya apa? Supaya punya cinta tanah air, rasa cinta tanah air. Pak Wiatan Dolo 1 pernah dibawa ke sana Pak? Belum. Upacara sendiri di makam pahlawan
upacara di sana, karangan bunga, meletakkan karangan bunga, kemudian nyekar itu Pak ya, ke pusara para pahlawan. Kalau perlu, itu caranya mendidik anak-anak itu kita caranya. Urunan buku chat sebelum tanggal 10 November datang ke Makam Pahlawan, dicek pusaranya yang wis buyu-buyu dicek karena pemerintah tidak mampu semuanya, maka dari sekolah itu bagusnya itu pusar Makam Pahlawan itu nek arti tanggal 10 November nek gak percaya praktekno itu sing dipripeni apa juru kuncine dipripeni aku jaluk dicek diminta diopeni anak sekalian. Oleh karena itu monggo nanti dikelola oleh SMP swasta, MKKS SMP swasta dikelola pada tanggal 8 atau 7 sebelum tanggal 10 itu ngenek gerakan doa di sana lalu ngechat, itu akan menanamkan jiwa-jiwa kepahlawanan pada kalian. Nek gak tahu juga iso. Yang pertama membaca sejarahnya pahlawan, mungkin menempelkan foto-fotonya agar kenal, kemudian melawat atau sowan ke Makam Pahlawan itu untuk berbakti atau sekedar upacara hormat, gak apa-apa. Semoga apa yang didapatkan misalkan nanti bisa diteruskan kepada teman-teman yang lain, karena ini adalah anak-anak pilihan dari sini. Tepuk tangan untuk kita semua. Sukses untuk kita semua. Sukses untuk kita semua. Sukses untuk Dinas Sosial Kota Kediri. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kata narasumber yang kedua dan terakhir hari ini bersama beliau adalah veteran Indonesia, sudah pernah berjuang yang pasti dan sudah berkeliling Indonesia untuk turut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Langsung aja boleh untuk Bapak Kapten Sumadi. Hal senada juga disampaikan Sumadi, veteran asal Kediri. Di depan anak-anak, dirinya membacakan biografi para pejuang kemerdekaan yang dengan susah payah meraih kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai dan dilanjutkan, karena ini materinya lebar, saya sampaikan dari yang tadi sudah sampaikan, kemudian untuk ceritanya gimana. Tadi itu sudah disampaikan bahwa bagaimana ceritanya Raden Ajeng Kartini, yang penting itu ceritanya dia membawa perjuangan bagaimana. Judulnya ada pahlawan perempuan Raden Ajeng Kartini. Kemudian yang 78 artinya itu kerapian itu dimulai dari baju dengan panjang, kemudian pendek, sama gerakannya adalah 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Maaf Pak Pendamping, itu korupsi dan bukan itu bukan ini ya, tapi kancing baju, ya, kancing baju. Ya. Hitung semuanya 7, 8, 1, 2, dari kiri dulu. 7, 8, 7, 8.
adalah Raden Ajeng Kartini. Sekarang perjuangannya, karena ini angin besar, di sana santai angin di sana ini nggak besar. Perjuangan Raden Ajeng Kartini memperjuangkan hak-hak kaum wanita, hak dan prakarsa perkumpulan dan memajukan pendidikan perempuan. Beliau juga disebut sebagai pahlawan emansipasi pemuda. Berikutnya juga disebutkan bahwa ada pahlawan yang namanya Cut Nyak Dien. Bagaimana perjuangannya peran Cut Nyak Dien dalam perjuangan melawan Belanda di Aceh tahun 96 sampai 98. Cut Nyak Dien berjuang melawan penjajah Belanda bersama Tengku Umar dan Tengku Cik Ibrahim. Itu perjuangannya. Berikut perjuangan Dr. Muhammad Hatta. Riwayat perjuangannya adalah dalam perjuangan kemerdekaan, beliau memiliki peran dalam membentukkan perhimpunan Indonesia menjadi seorang pemimpin dari putra yaitu Pusat Tenaga Rakyat, menjadi seorang panitia 9 yang melakukan perusahaan terhadap piagam Jakarta. Nanti kalau yang ingin ceritanya ditutup. Kemudian riwayat Haji Agus Salim. Perjuangannya adalah jasa yang paling penting dari Agus Salim adalah pada misi diplomasnya yang berpangkal pada perjanjian persahabatan dengan Mesir pada tahun 1947, menjadi Menteri Luar Negeri pada masa kabinet saat itu, kabinet Budi dan kabinet Hatta. 1908 kemudian sampai dengan kemerdekaan, berarti tahunnya 20 tahun. Kita baru mempersiapkan dan mempersatukan bangsa Indonesia dengan memilih 3 keputusan: berbangsa satu, berbahasa satu, dan jadi tidak, Bung Tomo tidak ujuk-ujuk gitu ya, tidak. Bung Tomo adalah pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan jaringan penjajah Belanda melalui tentara Nika dan berakhir dengan peristiwa pertemuan 10 November. Hingga kini tanggal itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Masih ada satu cerita lagi secara kilat. Lanjutkan, tinggal beberapa menit saja. Masalah Indonesia, cerita masalah Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, mempunyai jumlah penduduk BPS tahun 23 Indonesia terdiri dari 417 juta jiwa. Indonesia punya jiwa 400 juta jiwa. BPS tahun 23. Kemudian juga mempunyai 20 bahasa, 200 bahasa. Pokoknya yang di Kediri ini bahasanya kan sudah banyak. Bahasa Madura, bahasa Tionghoa, kemudian bahasa Cina, bahasa berikutnya juga Indonesia mempunyai zona waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, Timur, Barat,
Kalau di timur, zona Indonesia Timur, waktu Indonesia Timur adalah itu tepat waktu. Karena di sana ketika kaji ke timur-timur, kapan zuhur, kemudian kapan itu sholat duha, genah, intip-intip itu sudah genah. Kemudian kalau tengah-tengah, kalau sudah tengah-tengah itu biasanya pertemuan itu tengah-tengah, ya berarti itu jam 11 gitu ya. Nah ini yang paling nakal ini, maaf ya, paling nakal itu waktu Indonesia. Kenapa dibilang nakal? Waktu Indonesia Barat, judulnya aja waktu Indonesia Barat. Kalau disikat foto karo OTW itu kan ditanya gimana OTW? Padahal OTW itu mau cerita kok baik gitu ya. Kemudian untuk waktu Indonesia Barat WIB, waktu insya Allah berubah. Nah, makanya kalau diundang jam lalu saya bilang karena waktu insya Allah berubah. Jadi itu kemudian suku bangsa Jawa, Madura, Banten, kemudian Bandung, Jawa Tengah, suku bangsa. Kemudian untuk agama di Kediri kalau tidak salah itu ada 6 yang kita melihat di bawah koordinator Bapak Gus Anwar Iskandar atau diwakili oleh Mbah Salim. Di Kediri itu ada 6. Di Kediri ada 6. Satu, umat Islam yang tempat ibadahnya di masjid atau musola. Salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian geser ke utara, umat Honghucu, ya, tempat Konghucu, tempat ibadahnya di Kelteng. Salamnya adalah salam kebajikan, yang artinya hanya kebajikanlah yang bisa menggerakkan iman atau tiang. Kemudian bergeser ke arah Gunung Klotok. Di sana ada umat Hindu tempat ibadahnya di Pura. Salamnya adalah Om Swastiastu, yang artinya semoga kita dalam keadaan selamat atas karunia Sang Yang Widi. Kemudian bergeser lagi ke mana dibilang Bapak tadi, ke dekatnya asrama putri. Di sana ada umat Buddha di sana di jembatan itu. Coba di sana lewat sini, namanya tempat ibadahnya namanya Vihara. Kemudian cara menyampaikan salamnya adalah, saya yang masih ingat di sana umat Buddha yang di sana itu Namo Buddhaya. Semoga Buddha selalu sehat. Kemudian bergeser ke timur, sini ke arah kota ini, tempatnya adik-adik Santa Maria. Bukan di utara jalan itu adalah Santo Yusuf. Salamnya adalah salam sejahtera dan bahagia. Kalau disebutkan di sana, kalau pas di patroli di sana adalah di pas di Sabah, salam sejahtera dan bahagia. Kemudian satu lagi di depannya itu ada Gereja Baptis Indonesia di bawah pimpinan Pak Kabul. Ya. Salamnya adalah shalom, kemudian rahayu, kemudian salam, kemudian damai, masih adalah damai di hati. Itu masalah agama. Kemudian masalah budaya beragam. Kalau kemarin ketika kita membuka beragam budaya
budaya Bali, kemudian budaya Banten ditampilkan semua. Kemudian yang ke-7 banyak pahlawan yang tadi sudah sebutkan tadi, pahlawan itu tadi jumlahnya. Kemudian adat istiadat, contoh adat istiadat kita masalah pakaiannya, adat istiadat berpakaian, adat istiadat bertamu, jangan kaget apabila kita menghargai adat istiadat. Berikutnya flora dan fauna. Kalau kita mau adik-adik nyocok di rupa bisa kita lihat flora dan fauna, kita lihat di kebun binatang atau di Riden. Di situ ada banyak contoh kera Kalimantan, kera Sumatera, kemudian kera Kediri, kemudian ada masih banyak lagi, ada Kota, ada masih banyak yang di Indonesia. Kemudian untuk pulau-pulau yang tadi sudah disebutkan dari Sapoi Merauke, bahwa di pulau-pulaunya di Indonesia itu mempunyai 17.500 pulau-pulau data 2013. Sementara itu yang disampaikan dan yang saya baca ini kabarnya tadi sudah disampaikan bagaimana perjuangan Pak Karno, bagaimana perjuangan Pak Dirman, bagaimana perjuangan Bung Tomo, bagaimana perjuangan Kiai Hafid Nasir. Sementara itu yang bisa disampaikan dari Pak Adi, mungkin ada pertanyaan, saya buka sesi pertama dari sebelah pertama. Adik-adik yang berbahagia, semoga bermanfaat bagi adik-adik di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, dan sebenarnya Dinas Sosial mengajak adik-adik bersenang-senang di sini. Bersenang-senang atau tidak? Bersenang-senang karena satu hari ini kalian tidak berada di gedung sekolah kalian. Jenuh ya di sekolah terus. Makanya buat teman-temannya yang tidak hadir, kasih tahu kalau diundang sama Bu Chandra dari Dinas Sosial, datang aja. Sudah dikasih kue, dikasih makan siang, diberi uang saku. Nanti jangan beranjak dulu karena uang saku akan dibagikan sesuai dengan posisi kalian masing-masing. Satu pesan saya, jangan pernah melupakan dari mana kalian berasal. Cintailah negara kalian, negara Indonesia, bangsa kalian, bangsa Indonesia. Jangan lupa dengan negara Indonesia dan bangsa Indonesia hanya karena kalian terlalu sibuk dengan HP kalian masing-masing. Kumpulkan adik-adik di sini untuk bersama-sama berkumpul mendengarkan materi dari narasumber. Salah satunya saya ingin adik-adik di sini kenal dengan temannya dari sekolah yang lain. Sempat kenalan nggak? Enggak dong, saya tahu kalian sudah generasi Z. Gen Z itu sudah tidak perlu sosialisasi lagi sama orang. Yang penting dekat dengan HP-nya. Bangun tidur apa yang kamu cari? HP. Bahkan ketika dompet tertinggal, kalau HP masih kita bawa, masih aman. Tapi boleh kalian
Maha Kuasa. Boleh mencintai HP, jangan melupakan diri kamu. Jangan merusak diri kamu sendiri karena HP. Bermain HP sampai matanya jadi juling, kamu berarti tidak kasihan pada diri kamu sendiri. Jangan sampai seperti itu. Saya berterima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir di sini, sudah bersenang-senang bersama, menghabiskan waktu bersama. Semoga ini membawa kesan buat anak-anakku sekalian bahwa masih ada tokoh-tokoh di Kediri ini yang mempunyai rasa cinta tanah air yang sangat tinggi. Kita tidak ingin toh lama-lama negara Indonesia hilang dari muka bumi, tidak kan? Tidak, karena negara lain itu melihat Indonesia itu adalah negara yang paling indah. Banyak lagu-lagu diciptakan yang mencerminkan negara Indonesia itu. Bayangkan apa saja yang ditancapkan di bumi Indonesia ini bisa tumbuh dan berkembang sesuai yang diharapkan. Ada banyak tanaman di sini, ada banyak buah-buahan, ada banyak pohon-pohon yang rindang, yang membuat negara lain iri. Loh, apakah negara lain tidak punya bukti? Tidak. Yang punya 2 musim, musim hujan dan musim kemarau hanya Indonesia. Bayangkan kalau kita mengalami musim salju, musim dingin, itu sangat tidak nyaman. Indonesia ini musimnya hanya musim kemarau dan hujan. Bahkan ketika teman-teman yang muslim berpuasa pun waktunya sesuai dengan ketentuan. Kalau kalian berpuasa di luar negeri tidak sama waktunya, bisa mencapai 17 jam atau 18 jam. Bersyukurlah kita terlahir di negara Indonesia, negara yang kaya, negara yang indah, yang orang lain melihatnya negara Indonesia adalah negara yang cantik. Bahkan saya lihat ternyata adik-adik di Kota Kediri ini dari SMP mana saja yang saya undang ternyata cantik-cantik. Ditemui usai acara, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Paulus Luhur Budi Prasetya mengatakan, pembekalan kepahlawanan tersebut diberikan kepada siswa-siswi SMP karena di jenjang pendidikan tersebut anak-anak sudah mulai terpengaruh dengan perkembangan teknologi yang dipastikan membawa budaya-budaya dari luar. Sehingga untuk membentengi budaya-budaya luar yang masuk, pihaknya mengadakan sarasehan kepahlawanan. Kedepan hal serupa juga akan diadakan untuk siswa di jenjang SMA sederajat. Meski SMA sederajat berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi, namun menurut Paulus, mereka juga warga Kota Kediri, sehingga sudah seharusnya pihaknya memberikan pembekalan kepahlawanan yang sama. Pada hari ini Kota Kediri melalui Dinas Sosial kita menyelenggarakan acara sarasehan kepahlawanan. Dan audiennya adalah adik-adik kita, anak SMP, untuk tahun ini adalah SMP swasta yang ada di Kota Kediri. Tadi ada SMP Doho, kemudian baik 1 maupun 2, ada Petra, kemudian ada Santa Maria, ada juga Ar-Rahman, ada PGRI, dan banyak SMP swasta yang diikuti. Kemudian yang tahun kemarin kita adalah untuk SMP yang negeri. Jadi kita perhatikan juga baik yang negeri maupun yang swasta, kita bekali dengan jiwa-jiwa kepahlawanan. Karena kita tahu sekarang bahwa anak-anak di tingkat SMP ini sudah mulai mendapatkan pengaruh-pengaruh yang kurang baik terkaitan dengan nilai-nilai kepahlawanan. Karena ya memang sekarang zamannya gadget, zamannya media sosial itu susah dibendung pengaruhnya. Maka ketika kita tidak membentengi anak-anak itu dengan jiwa-jiwa kepahlawanan, maka ini nanti akan membuat mereka lebih jauh dari harapan kita ke depan. Bangsa kita ini membutuhkan penghargaan kepada jasa-jasa pahlawan yang sudah diperjuangkan pada saat itu. Untuk pemateri sendiri Pak Paulus dari mana? Ya, pemateri kami mengambil dari orang yang berpengalaman ya, khususnya yang mempunyai latar belakang kepahlawanan, dalam hal ini dari teman veteran ya, dari LVRI, Pak Sumadi, juga pendidik yang sudah lama purna tugas, tetapi dia memang
dia mempunyai pengalaman bagaimana pendidikan itu dilaksanakan pada zaman dahulu, zaman ketika kita melakukan perjuangan. Sehingga pengalaman-pengalaman tersebut bisa dibagikan kepada adik-adik kita yang sekarang ini mengikuti kegiatan Sarasehan Kepahlawanan itu. Kegiatan seperti ini akan terus berlanjut Pak untuk siswa-siswa di Kota Kediri? Ya, saya berharap kegiatan ini akan terus berlanjut dalam rangka memupuk jiwa kepahlawanan kita yang saya sebutkan tadi ada 6. Di antaranya ada kepemimpinan, integritas, kemudian ada kepedulian terhadap sesama dan sebagainya. Ada 6 nilai-nilai kepahlawanan. Nah ini tidak hanya untuk anak SMP, tapi nanti anak SMA, meskipun SMA itu sebetulnya di bawah provinsi ya, tetapi anak-anak yang bersekolah SMA di Kota Kediri adalah warga Kota Kediri. Maka kita juga akan nanti menjangkau untuk anak-anak SMA, akan kita bekali juga nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai kepahlawanan. Seperti itu Mas, kira-kira. Tim Liputan, Doho TV.